ikut ibadah. Dalam persiapan kita menyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Mulai ya. Bapa Engkau Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur Tuhan Maria habis-habisnya kasih baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Jemaat Kolom 4 serta keluarga yang menjadi kunjungan pelayanan doa hari ini, keluarga Nongka Rantung yang hari ini Tuhan memberkati usia perkawinan yang sudah berusia 13 tahun perkawinan. Jadi luar biasa berkat Tuhan. Oleh karena itu saat ini pelayan khusus Kolom 4 beserta dengan tim PDP Kolom 4 yang boleh bersama-sama di dalam ibadah via daring ini. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita agar dalam syukur ini kita boleh merasakan berkat Tuhan, kuasa Tuhan yang melingkupi hidup kita. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, terima kasih di pagi menjelang siang ini, kami pelayan khusus beserta juga dengan tim PDP Kolom 4 Kemim Bukit Sion Watutumo. Kami boleh dipertemukan kembali melalui via daring bersama juga keluarga Nongka Rantung yang bersyukur hari ini usia perkawinan mereka boleh genap 13 tahun. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menuntun keluarga ini, Engkau yang sudah memberikan kehidupan mereka, bahkan pun berkat seorang anak di tengah-tengah kehidupan keluarga Nongka Rantung. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam ibadah syukur hari ini, kiranya Engkau mau tabiskan ibadah persekutuan syukur ini hanya di dalam nama Bapa,
Anak, dan perantaraan Roh Kudus. Amin. Keluarga yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, juga bersama dengan tim PDP yang ada, marilah dalam persekutuan ini, kembali lagi kita sebelum kita masuk di dalam pembacaan perenungan firman, marilah kita mengevaluasi kehidupan pribadi kita masing-masing, agar kita boleh dilayakkan dalam persekutuan yang indah ini. Dalam persiapan untuk pengakuan dosa, kita akan mendengarkan pujian Mari Masuk. Masuk hatiku, ya Yesus, dan sekarang datang Jemaat sekalian, mari kita mengaku dosa kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan, saat ini dalam persekutuan yang indah ini, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu yang suci dan kudus. Kami membawa segala kelemahan kami sebagai pribadi-pribadi yang ada di dalam kami menjalani kehidupan tanggung jawab kami. Kami masih belum benar-benar bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami masih mengikuti jalan pikiran kami sendiri, sehingga terkadang ya Tuhan, kami belum benar-benar melakukan apa yang sesuai dengan kehendak firman-Mu, sehingga membuat kami seringkali terjebak di dalam kehidupan dunia yang penuh dengan rupa-rupa tantangan. Oleh karena itu Tuhan, tiliklah kami satu persatu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dari kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh dipulihkan, kami boleh disucikan, ditahirkan, dikuduskan, agar saat ini ya Tuhan kami boleh layak untuk dapat datang di dalam mezbah persekutuan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hanya kepadamu lah tempat pembaharuan hidup. Hanya kepadamu lah kami berseru, memohon ampun segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkenanlah atas kehidupan kami. Amin. Keluarga Nungkarantung yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beserta juga dengan tim PDP yang boleh bersama-sama dalam ibadah siang hari ini. Saat ini Diaken mengambil pembacaan sesuai dengan perenungan bagi kita warga Gemim, yaitu pembacaan berada dalam Perjanjian Baru, Titus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan
ayatnya yang ke-17. Oh, 16. Jadi Titus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 ini diminta maaf, ada kesalahan pencatatan di MTPJ. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hari ini Diaken hanya mengambil sesuai dengan menjadi perenungan harian bagi setiap warga Gemim, khususnya hari Minggu ini tanggal 20 Februari 2022. Orang hanya membaca dalam ada 4 ayat. Jadi cuma Titus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Jadi perikop pertama itu yang salam. Jadi hari ini kita akan membaca Titus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-4 dengan perikop salam. Tapi sebelum orang membaca merenungkan firman Tuhan, marilah orang mempersiapkan diri, orang meminta kekuatan dari Tuhan, sambil kita akan mendengarkan pujian kini saatnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Jemaat sekalian, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami siap untuk membaca merenungkan firman-Mu. Melalui pembacaan Titus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Biarlah firman ini Tuhan akan menguatkan kami, akan menjadi sulu langkah kami, menjadi pedoman hidup kami. Ketika kami melalui hari-hari hidup kami, diperhadapkan dengan tantangan pergumulan, sehingga kami tahu
apa yang harus kami perbuat yang seturut dengan kehendak firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, juga tempat di mana kami masing-masing berada ya Tuhan saat ini. Biarlah malaikat surgawi-Mu menopang menjaga kami, dan Roh Kudus-Mu yang akan mengajar, menuntun kami, dan mengarahkan kami pada pembacaan firman ini, agar kami boleh fokus dan melalui hikmat surgawi, kami boleh belajar memahami maksud kebenaran firman bagi kami saat ini. Dan untuk hamba-Mu saat ini yang Kau pakai Tuhan, jamah Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, saat ini kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Jemaat sekalian, saat ini Diakin akan membaca secara tunggal pembacaan ini. Kiranya ini bisa didengar. Surat Paulus kepada Titus pasalnya yang pertama dengan perikop salam. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran, seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Keluarga Nongka Rantung sebagai pokok perkunjungan Jemaat Kolom 4, Pelsus, dan tim PDP saat ini. Jadi perenungan hari ini melalui RHK atau yang biasa kita kenal Renungan Harian Keluarga diberikan judul Peliharalah Iman. Jadi ketika orang mau membaca firman Tuhan ini, di sini merupakan kisah pelayanan lagi dari Rasul Paulus ketika dia melakukan pelayanan kepada jemaat di Kreta. Jadi jemaat di Kreta atau jemaat Kreta ini orang merupakan bangsa Yunani. Dan Titus ini adalah seorang muda dari bangsa Yunani yang dipilih Paulus, yang ketika dia menyerahkan dirinya walaupun dia masih muda, tetapi dia memberi diri untuk bersama-sama dengan Rasul Paulus untuk melayani. Nah, melalui surat ini, Paulus mempersiapkan Titus untuk membawa jemaat atau bangsa jemaat yang ada di Kreta ini, yaitu bangsa Yunani yang ada di Kreta ini, untuk lebih dekat lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan tadi di pasalnya pertama, yaitu dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. DP tujuan ini, memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi sebagaimana yang turang firman hari ini mengatakan, baru jadi Paulus ini mau menguatkan jemaat di Kreta, jemaat bangsa Yunani di Kreta, melalui Titus yang dia anggap sebagai DP anak di dalam
Tuhan, anak di dalam Roh Kudus ini. Jadi dia menganggap anak di dalam pelayanan untuk bertujuan menguatkan bagi orang-orang percaya yang ada di Kreta agar mereka selalu memelihara ini iman. Oleh karena itu, benarlah bahwa tema harian dari perenungan ini melalui Titus pasal 1 ayat 1 sampai 4 ini, peliharalah iman. Dan ini juga menjadi ajakan bagi orang sebagai orang percaya, dan di hari Minggu tanggal 20 Februari ini untuk tetap terus orang menguatkan orang pe iman percaya. Pelihara orang pe iman ketika orang menghadapi tantangan kehidupan, terlebih saat ini yang paling lagi yang DP top pembicaraan yang jadi orang pe pergumulan, yaitu pandemi ini COVID-19, yang tadinya dari COVID ini 19, kayak muncul varian Delta, dan sekarang lagi ada Omikron. Dan yang orang sementara lalui ini, penyebaran virus Omikron yang dikatakan begitu cepat menyebar di dalam orang pe kehidupan ini, dia penyebaran cepat. Tetapi ada sedikit hal yang sedikit meringankan, bahwa virus ini dinyatakan juga DP gejala, DP dampaknya tidak terlalu berat seperti yang waktu di Delta. Tetapi tadi waktu baca-baca Facebook, sempat suka luar lagi, orang bilang sehabis ini Omikron, ada lagi muncul varian baru. Jadi ada peretasan virus lagi dari Omikron, ada Kronos ke apa tadi yang sempat ada baca. Yang membuat orang berarti ini melalui ini virus ini menjadi orang pe tantangan. Hal yang kecil, virus yang orang pikir cuma flu, cuma influenza batuk, tapi yang sekarang bikin tertekan, mengkhawatirkan bagi orang pe kehidupan, terutama ketika orang yang paling memprihatinkan bukan cuma pada DP sakit penyakit ini, tetapi ketika orang dibatasi dalam orang pe kehidupan sosial, di dalam orang pe pergerakan, berarti membuat orang, terutama yang bekerja sebagai swasta, yang bekerja bukan sebagai pegawai. Kalau pegawai negeri ya, dorang pun mau bikin PPKM, dorang tetap menerima, ada gaji tiap bulan tetap berjalan. Nah, tetapi bagaimana juga dia Ken dan juga keluarga, Nongkak Rantung saat ini yang orang kunjungi, ketika menjadi swasta, ketika orang dibatasi dengan orang pe ruang gerak ini, tentu menjadi kesulitan bagi orang pe kehidupan untuk orang mencari nafkah, untuk orang mencukupi orang pe kebutuhan ekonomi. Nah, ini menjadi contoh bagi orang. Tantangan-tantangan yang kecil ini dari virus berdampak besar bagi orang pe kehidupan. Berdampak besar bagi orang pe kehidupan juga persekutuan pelayanan. Sehingga orang terpaksa sekurang ada apa orang pe melayani melalui doa, dan bahkan pun orang mensyukuri saat ini di tengah-tengah tantangan juga teknologi, tetapi teknologi saat ini orang boleh pakai dengan dampak yang baik, yaitu orang saat ini boleh ada ibadah daring bersama keluarga yang ada di Amurang, yang ada di jauh, jadi orang boleh menjangkau, terlebih ketika keluarga merayakan syukur hari ini genap 13 tahun bahtera rumah tangga yang diciptakan Tuhan. Tentunya luar biasa berkat Tuhan, ketika juga Tuhan sudah memberikan kekuatan kesehatan, pertama itu nafas kehidupan, tetapi juga ada anak Gina yang sekarang berapa tahun, ada Gina mungkin boleh berapa tahun ini? Bulan depan 10 dia, Ken. 10 tahun, luar biasa. 10 tahun Gina berada di tengah-tengah keluarga Nongkak Rantung. Itu orang percaya di rumah tangga ini, di mana rumah tangga yang tanpa ada pergumulan, tanpa ada masalah.
Seperti Tuhan juga menjanjikan pada orang bahwa orang tidak mau ikut tuh jalan kebenaran Tuhan, orang hidup tidak selamanya itu akan aman. Pasti akan tetap selalu akan ada cobaan, akan ada badai yang mau menerpa. Tetapi justru dalam tantangan pergumulan ini, Tuhan memanggil orang. Tuhan mau melihat orang sejauh mana orang tetap terus mau bertahan dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan orang mau ada dengan Tuhan, bukan cuma ketika orang diberkati, bukan cuma ketika orang ada senang-senang, bukan cuma ketika orang apa yang orang punya begitu banyak kelebihan. Nah, Tuhan menunggu orang. Tuhan rindu mau melihat orang di tengah orang keterbatasan. Di tengah orang keterbatasan, tetapi orang tetap terus mau memuliakan Tuhan. Sebagaimana juga firman yang lalu, toh, yang baru kemarin menjadi perenungan minggu lalu, yang hari Sabtu baru-baru, bahwa melalui Rasul Paulus dia bermegah di dalam dia kelemahan, bermegah di dalam dia keterbatasan. Nah, saat ini menjadi kekuatan juga bagi keluarga. Bersyukur di momen ulang tahun pernikahan ini, tanpa dirancang-rancang, ada persiapan yang lebih, tapi orang boleh bersama. Dan keluarga saat ini boleh bersama-sama juga dengan Gina yang tadinya ada tinggal sendiri, tuh Billy ada di Lamongan, Feli ada di Amurang. Tapi hari ini hari yang dipersatukan Tuhan bagi orang keluarga Nongka Rantung. Hari ini orang boleh melihat walaupun cuma via daring, keluarga ini boleh duduk bersama, boleh berdampingan. Dan merupakan berkat Tuhan, orang tiga ini ada sehat-sehat. Orangnya nak mau dengar ada batuk-batuk, ada flu, ada ada suara storeng. Tapi puji Tuhan, inilah berkat Tuhan bagi kehidupan keluarga. Oleh karena itu mari tetap bersyukur melalui pembacaan juga Titus ini Tuhan. Paulus melalui Rasul Paulus kepada Titus mau mengingatkan orang, jaga terus orang pe iman. Jangan sampai kendor orang pe kepercayaan. Jangan sampai mau jaga iman itu bagaimana? Jangan sampai putus orang pe hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai putus orang pe kehidupan doa dengan Tuhan mau baca firman. Kita percaya keluarga Nongka Rantung walaupun dari awal tahun kolom 4 buka pelayanan belum bisa bersama-sama dengan kolom 4 ke Bukit Sion waktu itu mau karena dibatasi oleh jarak dan waktu. Tetapi orang percaya keluarga juga lagi berusaha di sana karena orang kehidupan orang lagi bekerja. Dan pelayan khusus orang percaya bahwa ketika keluarga lagi berusaha dalam tugas pekerjaan, di sanalah dorang akan membuktikan dorang pe iman. Dorang mau pelihara itu iman dengan tetap melakukan kehendak Tuhan dan mau jadi berbuah, mau jadi terang di dalam dorang pe ibadah yang sesungguhnya yaitu di kerja itu. Jadi tetap pertahankan, tetap selalu ada doa dengan Tuhan. Dan jemaat kolom 4 juga pelayan khusus, tim PDP, orang bersama-sama tetap mensupport keluarga Nongka Rantung di dalam doa. Karena itu orang pe kemampuan. Sebagai orang percaya, orang pe kemampuan, orang akan saling mendoakan, saling menguatkan. Karena doa ini khasiat itu akan luar biasa. Doa ketika orang mengimani, ketika orang benar-benar orang percayakan orang pe kehidupan pada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan menjawab setiap orang pe pergumulan, setiap orang pe keluh kesah. Sebagaimana kita yakini keluarga Nongka Rantung pasti punya kerinduan baik itu beribadah, baik itu mau berkumpul bersama, baik juga di ibadah Bipra. Tapi kita percaya Tuhan pasti punya jalan dan waktu Tuhan itu waktu yang terbaik yang Tuhan akan siapkan di tengah-tengah keluarga Nongka Rantung, di tengah-tengah mau berusaha. Dan kita percaya juga keluarga Nongka Rantung punya cita-cita, rencana untuk masa depan dorang keluarga, dan juga untuk adik Gina. Masa depan adik Gina kiranya Tuhan selalu memberkati cita-cita dari orang tua, memberkati
orang tua Bapak Billy, Bapak Feli untuk selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan terlebih hikmat dari Tuhan untuk bagaimana mau atur kehidupan, bagaimana mau didik Gina, terlebih mendidik di Gina untuk selalu belajar percaya akan Tuhan di dalam seluruh DP kehidupan. Dan biarlah firman hari ini juga akan berguna bagi orang semua, baik pelayan khusus, baik juga tim PDP, dan juga bersyukur ada Bapak Regi Wolok yang boleh memberi diri, yang boleh menjadi pengatur ibadah saat ini melalui host Zoom meeting yang ada. Kita percaya orang semua yang ada PDP juga Bapak Regi, orang punya pergumulan, punya tantangan dalam kehidupan orang masing-masing. Kita percaya PDP juga saat ini ada Pris, ada Tante Rita yang didampingi Ebi juga. Kita percaya Tuhan akan selalu memberkati orang ketika orang melalui firman yang diingatkan ini, orang pelihara orang pe iman, orang jaga orang pe kekudusan hidup dengan Tuhan. Dan mari orang tetap banyak terus membaca firman Tuhan sebagai sarana orang mau cari apa tuh Tuhan pe kehendak, mau dengar apa tuh suara Tuhan, maksud Tuhan for orang pe hidup. Agar orang pe hidup ini nyandak mudah diombang-ambingkan, agar orang pe hidup ini nyandak rapuh ketika ada tantangan dalam kehidupan, ada tantangan dari kehidupan ekonomi, ada tantangan dari kesakitan, dari kesehatan jasmani. Tapi orang akan melewati ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Karena sebagai lagu, sebagai contoh ada tuh lagu, hati yang gembira adalah obat. Mari orang gembira selalu, sukacita selalu jalani ini hidup. Dengan begitu orang akan lewati apapun itu, sakit sekalipun orang mau kena ini pandemi ini, tetapi ketika orang akan ada sukacita, orang pasti akan mau lewat. Dan dia Ken berharap hari ini keluarga Nongka Rantung sehat-sehat selalu, PDP, Tante Rita, Pris, ada Bapak Regi, Ebi juga yang ada bersama-sama. Kiranya orang dikuatkan, disehatkan terus. Karena juga minggu depan ibadah kolom akan dilaksanakan pada keluarga Feby Lumentut. Di situ juga sekalian ada syukur dari Ibu Feby Lumentut. Syukur karena Tuhan mau tambahkan berkat ketambahan umur lagi. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan orang berharap, mari orang berdoa bahwa orang masih bisa mau beribadah. Orang belum ada dibatasi untuk kegiatan ibadah. Walaupun nanti dibatasi, orang so siap dengan ini Zoom meeting dan orang akan tetap selalu bersyukur. Amin. Keluarga beserta juga tim PDP yang ada, demikianlah perenungan di pagi hari ini, kiranya menguatkan orang semuanya, karena ini ibadah via daring, Zoom meeting ini, jadi orang sudah ada lagi persembahan, orang sudah ada persembahan, tapi saat ini karena keluarga Nongka Rantung dalam syukur, maka diberikan kesempatan keluarga Nongka Rantung untuk memberikan kesaksian. Diberikan kesempatan kesaksian, setelah itu puji-pujian dari keluarga. Shalom, pagi. Pertama-tama pujian hormat syukur kami keluarga persembahkan hanya kepada Tuhan, karena berkat penyertaan perlindungannya keluarga kami boleh ada saat ini 13 tahun bahkan rumah tangga kami yakin dan percaya tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami itu semua adalah sia-sia. Duka kami boleh lewati bersama-sama sama dengan Diaken bilang tadi, nah selamanya rumah tangga dan ada pikir-pikir pasti mau di rumah tangga baru, rumah tangga tua tetap ada di pikir-pikir sendiri. Tapi kami semua takkan kepada Tuhan
Karena kami yakinan percaya kalau semua kami taruh di dalam tangan Tuhan, pasti Tuhan yang berpengapa, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Dan puji Tuhan, orang boleh ada bersama-sama, boleh kumpul bersama, itu semua bukan suatu kebetulan, tapi kami imani itu semua anugerah yang berasal daripada Tuhan. Saja, dan kami akan tutup kesaksian kami dengan puji-pujian. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Aku selalu bersyukur ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setia-Mu, Tuhan. Sebab kasih setia-Mu, janji-Mu, Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Terima kasih untuk kesaksian keluarga dan puji-pujian keluarga. Kiranya Tuhan selalu memberkati keluarga, dan biarlah puji-pujian tadi juga melambangkan bahwa keluarga akan selalu bersyukur di dalam setiap kehidupan yang mereka jalani. Baiklah, keluarga serta tim PDP yang ada saat ini, kita akan berdoa syukur. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena ibadah syukur saat ini kami sudah boleh lakukan, kami sudah boleh membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah pada siang hari ini. Biarlah firman yang sudah kami baca dan kami dengar, ya Tuhan, ini boleh menjadi bagian kehidupan kami, boleh menjadi makanan rohani kami, agar kami mampu mengatasi kehidupan hari-hari lepas hari yang akan kami jalani. Baik itu kami sebagai seorang suami, baik kami sebagai seorang istri, baik kami sebagai seorang anak, baik kami sebagai seorang oma, opa, bahkan pun sebagai cucu. Biarlah kami tetap terus akan melakukan firman Tuhan. Terlebih melalui firman yang ada, kami akan pelihara iman percaya kami. Melalui doa, melalui membaca firman Tuhan di dalam setiap hari, agar kami boleh mengisi terus kehidupan kami, ruang kami ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu yang akan bertakhta di dalam hati, pikiran, bahkan pun perbuatan kami. Oleh karena itu bersyukurlah kami Tuhan, biarlah Engkau menguatkan terus, Engkau berkati keluarga Nongka Rantung di usia yang ke-13 tahun perkawinan bahtera rumah tangga mereka. Tuhan, kiranya Engkau matangkan kehidupan mereka, matangkan mereka sebagai seorang dewasa iman percaya. Berikan keluarga Bapak Billy, Ibu Feli untuk tetap selalu sabar di dalam menjalani kehidupan ini, untuk tetap selalu tekun di dalam berusaha, begitu juga di dalam merawat, mendidik adik Gina, dan bahkan pun menjadi teladan bagi Gina, agar membawa kehidupan Gina kepada masa depan yang baik, terlebih pengenalan akan firman Tuhan, dan rasa percaya dan takut akan Tuhan akan menjadi dasar bagi Gina untuk menjalani hidup masa depan yang lebih baik. Dan biarlah Tuhan kiranya Engkau memberikan mereka selalu kesehatan, dan berkatilah mereka Tuhan atas setiap pekerjaan, bahkan pun rencana masa depan mereka Tuhan. Kehidupan keluarga Nongka Rantung,
kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Begitu juga ya Tuhan, dengan tim PDP saat ini yang boleh ada bersama-sama. Ada Priscilla Pangke, ada Ibu Rita Pandawa, ada Ibu Feby Lumentut yang membantu, dan juga sebagai host saat ini Bapak Regi Wolok yang sudah memberikan diri di dalam menciptakan persekutuan via Zoom meeting ini. Tuhan berkati kami semua yang ada saat ini. Kami melakukannya Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Kami mau menjangkau saudara kami, sahabat kami yang terpisah dalam jarak dan waktu bersama dengan kami, agar mereka mampu dilayani, agar persekutuan Kolom 4 Gemim Bukit Sion Watutumo tidak terbatas hanya karena ada sakit penyakit, tidak terbatas karena pandemi COVID-19, tidak terbatas karena perbedaan waktu, perbedaan jarak yang ada bagi kami. Tetapi kami akan tetap terus berkembang. Kami akan tetap terus berkembang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Kau kuatkan kami semua. Terlebih untuk kami pelayan khusus dan juga tim PDP. Sebagaimana engkau tahu, dalam tim PDP ini juga ada Ibu Rita yang sudah masuk pada usia lansia. Tetapi di dalam pelayanannya dia begitu rajin. Ibu Rita selalu memberikan diri dalam pelayanan dengan tidak jemu-jemu, dengan tiada lelah. Bahkan pun melebihi bagi kami yang masih muda. Tetapi biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kami. Ini boleh menjadi teladan bagi kehidupan kami sebagai orang yang masih jauh lebih muda. Untuk kami tetap terus bertekun di dalam Tuhan. Karena sebagaimana janji Tuhan, Tuhan akan tetap terus menyertai. Bahkan pun sampai pada lanjut umur. Layaknya Ibu Rita yang ketika dalam kondisi lansia masih tetap semangat dan mempunyai waktu untuk pelayanan. Berkati juga PDP yang lain, juga Bapak Regi. Kami percaya kami semua Tuhan ada dalam pergumulan-pergumulan kami masing-masing. Yang kami meminta Tuhan bantuan-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Agar Engkau selalu yang menjaga, yang menuntun kami. Agar kami jangan salah melangkah. Agar kami jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berkati terus kehidupan kami, jemaat kami, Gemim Bukit Sion Watutumo, mulai dari pendeta, ketua jemaat, pendeta pelayanan, Pelsus kolom 1 sampai dengan kolom 22, UPK Bipra yang ada di kolom-kolom komisi-komisi kerja, bahkan pun seluruh jemaat yang ada. Kiranya Engkau menjaga, terlebih khusus kolom 4. Ya Tuhan, berkati terus agar kami tetap terus boleh semangat dalam persekutuan di tengah-tengah kekhawatiran COVID-19 ini. Dan biarlah kami boleh tetap terus berkembang di dalam kehidupan persekutuan. Kau berkati bagi jemaat yang ada dalam pemulihan, kiranya Engkau menjamah mereka terus agar cepat dipulihkan, agar mereka boleh kembali sehat, boleh beraktivitas, terlebih mereka kembali boleh beribadah dan datang kepada Tuhan. Ini doa permohonan kami ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan, atas hari bahagia hari ini. Dan biarlah persekutuan pagi hari ini Tuhan, kami mau tutup doa kami ini ya Tuhan, dengan doa sempurna yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga Nongkarantung serta jemaat tim PDP yang ada saat ini, kita akan menutup ibadah syukur pada siang hari ini dan kita akan mendengarkan pujian.
dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat sekalian, kita akan menutup ibadah dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya akan menyertai kehidupan keluarga Nongkak Rantung dan juga tim PDP dan jemaat yang ada saat ini melalui kuasa tuntunan Roh Kudus sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah pagi menjelang siang ini sudah selesai. Terima kasih untuk keluarga Nongkak Rantung. Kiranya Tuhan berkati dan terima kasih juga untuk pelayan khusus PDP dan anggota jemaat yang boleh bersama-sama pada ibadah siang hari ini. Kalau ada yang mau ucapkan selamat untuk keluarga. Demikianlah ibadah selesai dan saat ini kita akan ikuti ucapan terima kasih oleh keluarga. Oh ya. Puji Tuhan, kalau ibadah syukur di pagi menjelang siang ini boleh selesai, dan kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Diaken yang sudah menjadi saluran berkat dalam ibadah syukur HUT perkawinan kami dan sudah mendoakan kami keluarga. Kami bermohon kiranya Tuhan yang Maha Murah Maha Kasih lalu menyertai, memberkati Bapak Diaken, memberkati juga bersama-sama dengan keluarga, dan Tuhan kiranya selalu memberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan keluarga Bapak Diaken, dan juga memberkati pelayanan dari Bapak Diaken dan keluarga. Kami juga keluarga mengucapkan banyak terima kasih buat tim PDP Kolom 4, Gemim Bukit Cion Watutumou, Ibu Rita, dan pemudi yang sudah bersama-sama dengan kami di ibadah Zoom ini, dan juga Bapak Regi, dan juga Ibu Ebi. Kiranya pelayanan kita di pagi hari ini kiranya diberkati oleh Yang Maha Besar Tuhan. Sekali lagi kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ibadah syukur HUT perkawinan
atas nama keluarga non Rantung yang ke-13 secara daring ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Diaken Pedro Pangkei yang sudah memimpin ibadah ini. Tuhan Yesus pasti memberkati bersama dengan keluarga. Terima kasih juga kepada host Pol 4 yang sudah mengatur Zoom ibadah daring ini. Juga Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah syukur keluarga Nongkak Rantung bersama Pelsus dan PDP Pol 4. Tuhan Yesus pasti memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat. Semoga sehat-sehat selalu keluarga Nongkak Rantung. Billy dan Lili. Selamat hari ulang tahun perkawinan Bapak Billy dan Ibu Feli. Tuhan Yesus pasti memberkati dalam tugas dan pekerjaan. Amin. Terima kasih. Selamat hari ulang tahun perkawinan untuk Bapak Billy dan Ibu Feli beserta adik Gina. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Host, masih ada host? Ada. Siap. Terima kasih Pak Host, ini Pak Regi. Dan bagi jemaat tim PDP yang sudah, karena ibadah sudah selesai, kita sudah bisa mau meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih. Oke.